Dia bilang gini, saya udah menikah 3 tahun. Oke. 3 tahun menikah, sampai udah menikah 3 tahun nggak pernah disentuh oleh suaminya. Oh. Saat suaminya mandi, diceklah HP-nya itu. Begitu dicek, dia baru kaget, ternyata suaminya LGBT. Oh, orientasi pada sesama jenis. Ya, gay ya. Oke. Dan LGBT-nya, gay-nya itu gay yang parah banget. Jadi suka cari laki. Ya Pak, sehat ya Pak ya? Sehat selalu. Oke, nah ini pertanyaan paling nggak enak nih Pak. Saya dapat ketitipan beberapa pertanyaan konseling nih Pak. Ayat yang paling sering diangkat Pak, kalau konseling pernikahan yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Beneran mutlak atau gimana nih Pak? Kalau orang melihatnya dari segi normatif, ya mutlak. Kan gitu kan, kalau etika tuh kan ada segi normatif ya, etika deontologis namanya. Jadi kalau ikutin aturan itu, apapun yang terjadi harus tetap harus dipegang itu. Jadi nggak boleh cerai. Kalau cerai dosa, kan gitu. Tetapi etika juga ada yang lain, gitu ya. Ada etika yang lebih utilitarian istilahnya ya, lebih lihat pada konsekuensi. Kan. Kalau misalnya seseorang itu dianggap justru tidak mau dipersatukan oleh Allah, dia kemudian bikin macam-macam, ya kayak berselingkuh, ya karena dia udah melanggar ayat itu, maka ya cerai aja. Oh gitu. Kan gitu ya. Jadi karena kan dia udah melanggar, salah satu udah melanggar. Jadi yang satu yang merasa dilanggar haknya, kan berarti dia punya hak dong untuk minta cerai. Karena ikatan itu sudah tidak lagi. Kan gitu. Allah udah bilang nggak boleh diceraikan, cerai tapi udah cerai di dalam hati. Cerai di dalam perbuatan. Kan cerai itu bukan soal surat cerainya, tapi kan soal hati. Kan gitu ya. Legal itu kan cuma untuk masyarakat aja. Karena kalau nggak salah Paulus sama Yesus juga ada beberapa pengecualian Pak ya buat pernikahan yang jalan terus ya. Kalau Yesus tadi kan selingkuh tadi ya. Gitu. Nah kalau di masa sekarang itu apakah hanya 2 alasan Kak? Karena perceraian atau karena beda iman kalau Paulus? Atau karena ada yang lain lagi Pak? Ada yang lain. Misalnya kasus begini. Pernah orang tanya ke saya ya. Pak boleh cerai nggak? Saya bilang lihat dulu. Lihat kasus per kasus. Karena saya bukan seorang yang sangat saklek di dalam hukum, kan kita juga harus melihat kasus per kasus. Karena dulu juga pernah ada yang mengatakan tidak boleh cerai, tetapi istrinya dia pukulin terus, jadi sansak. Saya bilang kalau yang kayak gitu istrinya jadi korban terus, saya bilang cerai aja. Tapi kan yang mukul ini suaminya bilang, tapi kan cerai dosa. Saya bilang udah nanti dosanya saya yang tanggung aja. Kamu nggak bilang nggak mau cerai tapi istrimu kamu pukul terus. Akhirnya itu istrimu bisa mati kalau kayak begitu terus menerus, dan anak-anak juga bisa sakit kan. Kalau lihat mamanya diperlakukan tidak adil, dia antem terus. Jadi saya bilang udah deh, kalau kayak gitu lebih baik cerai aja. Kalau kamu nggak bisa menahan diri kamu. Tapi ada kasus lain yang lebih menarik sebetulnya. Nah ini pengalamannya banyak. Nah yang lebih menarik adalah bukan anggota kita ya, bukan anggota kami. Jadi lalu kemudian dia datang, seorang perempuan cantik sekali. Dia datang ke saya, dia bilang ingin konsultasi. Saya bilang oke. Saya lagi berpikir gimana Pak, boleh cerai nggak? Saya bilang ya kita lihat kasusnya. Kasusnya bagaimana? Lalu dia bilang gini, saya udah menikah 3 tahun. 3 tahun menikah, sampai udah menikah 3 tahun nggak pernah disentuh oleh suaminya. Jadi ya masih perawan terus dia, 3 tahun menikah. Saya bilang kenapa? Ternyata dia bilang dia nggak tahu. Kalau begitu begini ya, saya bilang. Kalau kamu tidak tahu kenapa tidak sentuh, dia sampai merasa rendah diri kan. Padahal cantik sekali ini orang. Dia merasa rendah diri, apa saya kurang cantik sampai gitu ya. Suami saya nggak nyentuh saya gitu. Saya bilang pada saat dia mandi, coba ambil HP-nya. Lalu coba cek HP-nya. Udah, saat suaminya mandi, diceklah HP-nya itu. Begitu dicek, dia baru kaget, ternyata suaminya LGBT. Orientasi pada sesama jenis. Ya, gay ya. Dan LGBT-nya, gay-nya itu gay yang
parah banget. Jadi suka cari laki. Jadi yang agresif. Dia jadi suka cari laki segala macam. Ya sudah, jadi akhirnya begitu dia tahu gitu, kaget kan dia. Ya setelah suaminya pergi, dia telepon saya. Suami saya ternyata gay, Pak, katanya. Oke, kalau begitu gini, sekarang suamimu udah pergi, sudah. Coba bongkar semua perlengkapan suamimu yang ada di mana-mana. Lihat, cek apa saja yang dia miliki. Wah, ternyata ada minyak untuk bermain itulah ya, dengan sesama lelaki, dengan segala macam. Wah, ini suamimu nih termasuk yang terlalu agresif. Kalau begitu sekarang kalau dia mau bahkan mengajak kamu untuk berhubungan, lebih baik tolak, jangan sampai kamu kena AIDS. Kan gitu. Saya bilang tolak. Dan yang kedua, kalau kayak gini modelnya lebih baik kamu cerai. Ya udah, Bapak kan nggak boleh cerai. Ya sekarang tinggal kamu pilih. Kamu mau tetap di sini menjaga hubungan, tapi nggak pernah disentuh seumur hidup. Ya, kalau kamu merasa kuat ya sudah, nggak apa-apa. Tapi atau kamu memang lebih baik aku cerai. Kalau kamu merasa nggak kuat, nanti kamu yang selingkuh. Nanti suaminya menceraikan kamu, suamimu menceraikan kamu karena istri saya selingkuh. Padahal karena kamu nggak pernah disentuh kan? Wah, saya nggak sanggup, Pak, kalau nggak pernah disentuh. Akhirnya memang dia cerai. Dia cerai meskipun orang tuanya nggak enak. Wah, nanti gimana apa kata dunia? Ya orang tuanya bisa ngomong nggak enak, tapi kamu yang menderita kan? Mestinya letakkanlah perasaan orang tuanya itu di hati atau di persoalan anaknya yang lagi menderita. Berarti mereka menikahnya waktu itu bukan karena ini ya, kayaknya karena ya mungkin status ya buat dan semacam. Jadi gini, dia cinta bener kepada suaminya. Waktu pacarnya itu ya, waktu masih pacaran. Jadi satu saat mereka keluar kota, lagi pacaran luar kota. Dia lagi ada tugas, lalu pacarnya bilang saya temenin. Jadi dia bilang saya sih udah jaga-jaga diri, tapi saya berpikir ya tapenya namanya pacaran lah, bolehlah kan gitu ya. Tapi yang penting jaga diri kan gitu ya. Pada saat mereka nginep di satu hotel bersama, yang dia suami atau pacarnya ini nggak nyentuh dia sama sekali, kan dia berusaha kayak ngegodain gitu ya, nggak sentuh dia. Lalu dia tanya, kenapa kamu nggak sentuh aku? Lalu si pacarnya bilang, aku ingin menjaga kesucianmu dan biarlah kamu sampai pada saat nikah lah baru aku ini. Jadi dia kagum sekali kan pada pacarnya ini, luar biasa, dia nggak sentuh aku, dia menghormati aku, dia menjaga kesucianku, nggak disentuhnya. Jadi dia makin kagum, ini pasti nggak pernah nyentuh perempuan lain kan. Waduh, dia semakin senang dah, makin bangga kan. Ini benar-benar akan jadi imamku lah kira-kira ya. Ternyata setelah nikah nggak disentuh-sentuh juga. Ternyata kan memang dia nggak punya kecenderungan kepada perempuan. Dia yang laki ya. Ya udah, dalam kondisi seperti itu saya bilang ke dia, ya kalau kayak begini cerai. Jadi meskipun ada ayat yang mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya lihat situasinya juga. Ada situasi-situasi tertentu yang memang nggak memungkinkan, yang memang terpaksa kita harus mengambil satu situasi yang satu keputusan penting, terutama misalnya kasus begini atau kasus yang sebelumnya yang orang istrinya dipukulin sampai udah rontok gigi-giginya semuanya. Hingga saya bilang, ini kalau kayak begini caranya, kalau nggak kamu yang mati, kamu satu saat benci suamimu kamu bunuh, atau anak-anakmu bunuh bapaknya. Ini akan terjadi lebih repot lagi. Lebih baik kalian cerai. Kalau kayak begini caranya. Anak-anaknya sampai sakit-sakitan ya. Jadi memang itu satu ayat di Alkitab yang hendak saya katakan adalah tidak bisa dipegang secara literal gitu. Hurufiah. Tapi kita harus melihat situasinya, konteksnya, dan disitulah kita mengambil keputusan yang pas, yang kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Begitu. Nah, reaksi orang-orang kan kadang-kadang suka gitu, Pak. Satu jemaat kadang-kadang masih, kok bisa cerai sih, kok pendeta nggak bolehin cerai. Nah, biasanya gimana, Pak? Ada banyak orang yang pada saat itu di jemaat saya juga gitu. Kenapa kok sebagai pendeta usulkan, maksudnya malah memberikan solusi untuk cerai. Tapi kan saya jelaskan kepada mereka, situasi-situasi mereka harus bisa jadi matang dan dewasa. Karena hanya anak-anak saja, pikiran anak-anak yang berpikir kalau sudah A ya A, pokoknya nggak boleh ganti gitu. B atau B. Kalau udah kata pokoknya kan udah repot. Artinya kita nggak menjadi manusia matang dan dewasa ketika menghadapi satu kasus. Pokoknya saya
apapun yang terjadi tidak akan melanggar firman Tuhan itu, tapi jadinya ketaatan yang hurufiah yang sebetulnya menghancurkan kehidupan manusia. Sekali lagi, firman Tuhan itu harus justru digunakan untuk memanusiakan manusia, bukan untuk menindasnya. Di dalam situasi-situasi tertentu kita harus melihat juga apakah dia justru kalau digunakan secara harafiah dia justru akan menghancurkan kemanusiaan atau justru akan membebaskan dia. Oleh karena itu disitulah sebetulnya kemampuan bernalar kita, kemampuan untuk sekaligus mengambil keputusan secara bertanggung jawab, begitu. Jadi memang sebenarnya bukan berarti boleh ya Pak ya, tapi bukan berarti silakan gitu. Tapi memang ada hal yang memang perlu kita mengerti ya. Gitu ada kasus-kasus tertentu di mana kita harus mengambil keputusan dalam kematangan, di dalam ketaatan juga kepada Tuhan. Jadi bukan berarti saya mengatakan kalau gitu setiap kasus cerai aja dong. Enggak. Tidak. Saya tetap pegang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi kan gitu ya. Kalau ada kasus-kasus tertentu mari kita lihat. Kan gitu, kita perhitungkan, lalu beranilah kita mengambil keputusan. Begitu kira-kira. Jangan pakai pokoknya tapi buahnya Pak ya. Oke, thank you Pak. Terima kasih buat ini salah satu cerita konseling ya dalam kehidupan Pak Pati. Betul. Nanti kapan-kapan kita obrol lagi cerita-cerita yang lain nih Pak. Ini siap. Ya, terima kasih teman-teman yang juga menyimak juga. Simak terus channel Opini Berti bersama saya dan Pendeta Albertus Pati.